Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saja dan masih semangat ya untuk belajar fisika. Di jam terakhir belajar fisika, ya itu pelajaran yang paling menyenangkan karena tidak membuat Anda semuanya ngantuk. Ya, betul nggak nih? Ya, betul ya. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita. Kita berdoa dulu, dipimpin. Silakan salah satu untuk memimpin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran fisika, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada hari ini sebelum memulai juga saya presensi. Kalau saya lihat kayaknya semuanya masuk ini ya Mas ya. Semuanya masuk semuanya. Oke, kelas ini semuanya masuk. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita kali ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita mulai seperti biasa, memulai dengan salah satu ayat semesta. Ya, ayat semesta yang saya pakai ini ayat apa nih? Al-Mulk. Ini yang sudah sering Anda dengarkan ketika sore hari. Ya, Kak. Jadi kalau sore hari itu di asrama kan sering mendengar ayat ini diputar berulang-ulang. Saya yakin semuanya sudah hafal juga. Nah, makanya kita yang kompak bersama-sama kita ngaji dulu. Kita mulai ta'awudz, kemudian bismillah, kemudian melanjutkan ayatnya. 1, 2, 3. Ayat di sini bahwa di alam semesta itu ada keteraturan ya, walaupun kayaknya kacau atau acak, itu sebenarnya alam semesta itu selalu tampak teratur. Bintang kayaknya tidak teratur, itu sebenarnya dia teratur, mengikuti alur keseimbangan. Nah, ini akan kita bahas. Kalau itu keseimbangan secara kalau ditampilkan di sini itu keseimbangan secara makroskopis makro, alam semesta ya. Nah, sekarang kita fokuskan ke suatu sistem, ya, suatu sistem benda tegar. Apa itu benda tegar? Nah, nanti silakan Anda cari sendiri. Kita terkait dengan PBL, Problem Based Learning. Jadi pembelajaran menitik beratkan pada suatu masalah yang diberikan masih sama, yaitu masalahnya nanti akan kita berikan dalam bentuk LKPD. Nah, tapi pendekatannya adalah pendekatan menggunakan, saya sudah menyiapkan perangkat ini ya. Jadi kita sudah tahu pendekatannya adalah menggunakan pendekatan praktikum. Ya, pendekatan praktikum. Kemudian kegiatan kita, tujuan pembelajaran kita, 1, memahami, menerapkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Jadi nanti Anda harus paham dulu apa itu titik berat. Nah, ini nanti harus dapat. Kemudian Anda terapkan titik berat itu, bagaimana cara menerapkan untuk mencari suatu titik berat benda. Kemudian yang ketiga, Anda analisis. Setelah itu Anda simpulkan. Jadi benda yang tidak setangkup atau tidak simetri, itu bagaimana cara menentukannya. Tapi sebelumnya kita review dulu Mas mapel yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian persepsi atau hal yang bisa saya tampilkan terkait dengan penerapan titik berat. Ini model seperti ini Mas. Ya, model bangunan yang aneh-aneh seperti itu. Ini model yang tidak setangkup, yang tidak simetri, enggak simetri. Tapi bagaimana ini biar bisa maksimal tidak mudah rusak. Nah, itu orang arsitektur itu harus paham tentang yang namanya titik berat. Ini sebuah seni ya, batu bata. Keren ini. Dia ngukurnya hanya pakai perasaan itu. Megang, sudah antep gini, sudah terbiasa dengan permainan itu. Nah, itu kalau dimensi 3 Mas, dimensi 3, dan bangunan juga dimensi 3. Nah, bagaimana kalau dimensi 2 cara penentuannya? Apakah pakai perasaan? Nah, itu silakan Anda cari di YouTube, nanti ya dicari di YouTube. Dan untuk pembagian kelompok, ya, untuk pembagian kelompok kita bagi menjadi 4 kelompok.
silakan langsung Anda membuat bagi, kemudian ngambil alatnya. Oke, silakan langsung berpindah sesuai dengan kelompoknya ini. Nah, kita LKPD dulu, Anda kebagiannya kelompok berapa gitu ya. Ini LKPD. Silakan ke posisinya kelompoknya. Tapi dicari dulu, silakan di internet cari dulu caranya. Nah, ini jangan terlalu dijepit karena berpengaruh toh. Nah, gitu aja kalau bisa agak-agak. Nah, biar jangan terlalu dijepit. Iya. Itu cara yang lain tuh. Cara satunya lagi gitu boleh digantung. Pakai itu aja nggak apa-apa. Pakai cara model yang ini boleh. Kan biar ada variasi. Yang sana pakai itu, ini pakai yang ini. Digantung modelnya. Kalau ini, jadi di situ ada 2 sumbu koordinat ya, bisa dilem di situ, ditempelkan di situ. Dengan posisi yang enak itulah kira-kira, dipepetkan pinggir gitu yang. Yang dilem yang belakangnya loh ya, jangan sampai keliru. Nanti lubangnya nggak tahu nanti. Dari lubang titik, kok dari lubang ke lubang? Ini nggak nyambung. Skalanya per 1 cm misalkan, yang rigid aja 1,5 gitu. Ya, siapa yang udah bisa duluan presentasi? Kelompok mana? Kelompok ini sudah ya? Siap ya? Kelompok hitam siap ini. Jadi dipresentasikan hasil dari, karena masing-masing kelompok kan berbeda, bendanya berbeda, sehingga hasilnya ya otomatis berbeda, bisa dijelaskan cara-caranya juga, seperti itu. Sudah itu bisa itu ditampilkan begitu caranya. LKPD-nya mana? Oh, untuk presentasi ya? Oh ya, presentasi. Silahkan bisa dimulai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami melakukan sebuah percobaan, yaitu mengukur, menentukan titik berat dari benda dan dimensi tersebut. Ada 2 bangun datar yang kami ambil. Nah, ditemukan garisnya, maka kita garisin, tandain, dan set menemukan titik tengahnya. Nah, titik tengah ini yang dinamakan titik berat. Sebelumnya kan juga belum dijelaskan nih titik berat itu apa. Titik berat suatu benda kan suatu benda. Mulai dari awal. Suatu benda pasti dikenai sebuah gravitasi apabila terdapat di satu tempat. Nah, gravitasi tersebut tidak hanya mempengaruhi satu titik benda, satu titik pada benda itu, namun mempengaruhi semua penampangnya apabila itu 2 dimensi. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaannya mungkin terkait dengan bukan hanya hasil ini, pokoknya ini terkait dengan titik berat kira-kira. Bisa ditanyakan. Silahkan. Yuk, silahkan dari kelompok lainnya yang belum maju. Yuk, bertanya, memberi pertanyaan ujian boleh, memberi apa bebas saja. Silahkan. Ya, silahkan. Mas Tahta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahta Kausar. Saya dari kelompok Einstein. Saya ingin bertanya, semisalkan suatu benda itu, nah ya seperti itu kan bendanya jelas bisa dibagi menjadi setengah lingkaran dan persegi panjang. Tapi kalau suatu benda itu benar-benar bentuknya tidak teratur, itu bagaimana cara kita mengukur titik beratnya? Sekian. Kelompok yang lain disiapkan, yang sudah siap. Ini sudah siap ya? Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok Newton. Ya masuk. Silakan kelompok selanjutnya. Momen ini tadi awalnya momen ini apa jadi dua itu loh, dua terus tapi ya udah jadi nggak jadi kan jadi ya udah sih. Oke, ada lagi? Cobaannya. Oke, silakan. Berdasarkan garis yang telah itu, dan keempat ulangi langkah di atas dalam lubang lainnya, kemudian terakhir titik berat dapat ditemukan. Sehingga setelah kita lakukan percobaan, temukanlah garis seperti ini dan kita ukur berdasarkan skala itu tadi. Ya, kita kasih aplaus Mas ya untuk semuanya. Nah, ini sekarang kita simpulkan ya, kita analisis secara bersama-sama Mas, apa yang sudah dipresentasikan itu. Kita lihat dari yang dikumpulkan semuanya ada satu kekurang tidak tepatan dari beberapa kelompok ini. Semuanya kayaknya sepakat untuk tidak tepat kayaknya nih ya. Jadi kalau dalam membuat apa, ini yang pertama nih ya, sebelum kompeten tadi, kalau membuat koordinat di situ sudah dinyatakan sumbunya apa saja Mas? X. Nah, dikasih dong Y, terus satuannya apa ya Pak? Sentimeter. Nah, dikasih keterangan seperti ini. Itu nggak ada keterangan sama sekali itu. Sentimeter. Nah, ini semuanya saya lihat tidak ada. Nah, inilah. Ini. Terus yang titik beratnya kan di sini Mas. Maka titik Mas. Tik. Nah, angkanya berapa itu? Ini tik. Lah, gitu. Sehingga kelihatan di sini X, ndol, yang sini Y, ndol. Begitu ceritanya Mas. Itu terkait dengan titik berat hanya satu titik kita. Kalau manusia punya titik beratnya di bagian mana? Perut. Ya, hampir tepat, betul ya. Tergantung posisi. Kalau kita anggap posisinya yang berdiri. Ya. Sebenarnya ya Mas, kalau ini Mas, kalau ini bidang yang kecil ya, nanti di kehidupan di nyata itu misalnya gedungnya sangat besar, titik berat itu tidak mengikuti kayak yang kecil kayak gini. Nanti dipengaruhi lalu 100 meter misalkan, 100 meter gitu ya. Nanti beda titik beratnya di atas dengan di bawah karena gravitasinya beda. Nah, itu berbeda, nggak mesti di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu hanyalah teori untuk bidang dua dimensi. Jadi sebenarnya yang kita pelajari itu hanya masih teori-teori yang simpel-simpel, ya namanya masih taraf SMA. Maka silahkan nanti bisa Anda bisa Anda lihat untuk PR ya, untuk PR bermain-main Anda. Untuk yang rumus-rumusnya atau bermain-main silakan nanti bisa dilihat di bagian buku bahan ajarnya. Ya, bahan ajar itu Mas, di halaman bagian akhir ada evaluasi 5 soal. Sudah kita simpulkan tadi terkait dengan titik berat. Sekali lagi aja, apa titik berat tadi? Konsentrasi atau gabungan resultan gaya berat menyatu dalam suatu titik. Nah, titik itu disebut titik berat. Oke. Caranya tadi dengan cara gimana? Pertama Mas, dilubangi satu ujung ke yang lainnya. Dimensi 3 juga seperti itu. Setelah dilubangi gimana? Digantung bisa. Ini digantung bendanya begini atau digantung pakai tali. Jadi digantung juga bisa. Cara yang lain juga bisa. Setelah itu kemudian di 3 benda tadi kemudian di garis lurus, pertemuannya itu titik beratnya kemudian ditempel, dilihat koordinatnya berapa gitu kira-kira. Ya, kita tutup dengan doa
dengan berdoa bersama-sama, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekarang dulu ada kurang, mohon maaf. Semoga ini yang kita pelajari bermanfaat bagi Anda semuanya dan maksudnya dalam sehat walafiat dan dalam keberkahan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.